Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kembali pada ba'da subuh atau pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan kuliah Tib Nabawi online kita secara online. Insyaallah pada pagi yang berbahagia ini kita akan membahas atau mengkaji penyakit yang ke-24 yang ada di buku ini, yaitu penyakit insomnia. Ikhwan wal akhwat dan teman-teman semuanya, tahukah Anda semua apa itu insomnia? Pernahkah Anda mengalaminya? Atau saat ini Anda sedang mengalami gejala insomnia ini? Baik, kita akan coba pelan-pelan kita mengkaji ya dari buku ini seperti apa sebenarnya insomnia itu. Nah, ikhwan wal akhwat dan teman-teman semuanya, kasus insomnia kebanyakan disebabkan oleh gangguan mental seperti depresi, ketegangan, stres, khawatir yang berlebihan, dan ketidaknyamanan pikiran. Ini penyebab kenapa orang bisa terkena insomnia, yaitu disebabkan oleh kebanyakannya karena adanya gangguan mental, baik karena depresi, ya, baik karena stres, baik karena ketegangan, khawatir yang berlebihan, maupun juga ketidaknyamanan pikiran. Mudah-mudahan ikhwan wal akhwat, teman-teman semua ya tidak sedang dalam kondisi-kondisi yang disebutkan tadi. Ya. Umumnya atau intinya adalah tidak dalam sedang gangguan mental. Beberapa penyakit yang sering dikaitkan dengan insomnia seperti diabetes, asma, gangguan jantung, migrain, artritis, penyakit ginjal, epilepsi. Ini beberapa penyakit yang sering berkaitan juga dengan insomnia. Juga dapat memicu insomnia antara lain kafein, nikotin, dan makanan benatrium atau garam tinggi. Nah, ini juga beberapa jenis makanan itu bisa menjadikan sebab insomnia. Seperti apa? Lagi beberapa orang ya atau beberapa kasus misalnya ketika meminum kafein, ya, minuman berkafein seperti kopi misalnya, nah, ini bisa menyebabkan orang itu tidak bisa tidur atau insomnia, ya, gangguan tidurnya, sulit tidur ya, sulit tidur. Nah, atau karena dia merokok, ya. Nah, kita tahu rokok mengandung nikotin, ya. Atau bisa juga karena makanan yang bernatrium, mengandung garam yang tinggi. Ini bagi sebagian orang ya bisa menyebabkan gangguan tidur atau insomnia tadi. Sebagian orang sukar untuk mulai tidur. Beberapa orang tak nyenyak tidur di malam hari atau sering terbangun sehingga ngantuk di siang hari. Hampir semua orang pernah mengalami insomnia, tetapi biasanya bersifat sementara. Insomnia bukan mengarah kepada berapa lama waktu tidur, tetapi lebih mengarah kepada kualitas tidur. Seberapa jauh seseorang dapat beristirahat dengan tidurnya. Ya. Jadi insomnia ini bukan karena berapa lama kita tidur, tetapi ya, sejauh mana kualitas tidur yang kita rasakan. Ya. Teman-teman ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang ya
tidur, ya bisa tidur tetapi tidurnya tidak berkualitas. Ya. Atau banyak orang juga bisa tidur namun sering bangun ya di malam hari. Ini juga bisa disebut gangguan insomnia ya, atau sulit tidur. Nah, untuk itu terkait dengan tidur ini teman-teman dan ikhwan akhwat semuanya, saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan tidur sesuai apa yang disampaikan oleh pakar medis ya, atau ahli kesehatan, bahwa manusia ini hanya butuh tidur itu antara 5 sampai dengan 7 jam saja. Ya, antara 5 sampai dengan 7 jam saja dalam sehari semalam. Kurang dari 5 jam itu disebutkan dalam penelitian tersebut bisa menyebabkan kematian yang cepat. Begitu pula lebih dari 7 jam ini juga bisa mempercepat kematian. Ya, ini secara penelitian dari pakar medis. Nah, oleh karena itu, ya, tidurlah tidak kurang dari 5 jam dan tidak lebih dari 7 jam dalam sehari semalam. Nah, yang jadi persoalan banyak orang sulit tidur atau kualitas tidur tidak baik ya, sehingga rasa kantuk terus menyerang. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan bagi teman-teman khususnya yang memiliki aktivitas yang sangat tinggi atau yang sangat padat ya, dan membutuhkan energi yang cukup banyak, maka ya saya sarankan untuk tidur di awal waktu ya. Sebagaimana hal ini juga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau pernah ya bersabda, dan riwayat hadisnya itu beliau sangat membenci tidur setelah maghrib dan begadang setelah isya. Nah, kenapa? Ya karena memang tidur setelah maghrib ini tidak baik ya, karena masih ada sholat isya yang harus ditunaikan setelahnya. Dan juga begadang setelah isya Nabi tidak suka. Kenapa? Karena begadang setelah isya ini akan mengambil waktu-waktu terbaik untuk beristirahat di malam hari ya. Nah, oleh karenanya tidurlah setelah isya ya, pada paling tidak jam 9 begitu ya. Maka insya Allah ya, itu 5 sampai 7 jam ya. Jam 10, 11, 12, jam 1 ya. Maka cukup 4 jam saja itu sudah nilai kualitas tidur kita tidak kurang dari 12 jam. Karena 1 jam di awal waktu tadi itu setara dengan 3 jam di akhir waktu. Ya. Oleh karena itu teman-teman ikhwan akhwat semuanya yang dimuliakan oleh Allah, tidur di awal waktu mesti akan bangun di 1/3 malam. Ya. Misalnya akan terbangun di jam 2 ya, akan terbangun di jam 3. Mengapa demikian? Ini bukan gangguan tidur. Ya. Ini bukan insomnia lagi. Tetapi ya kebutuhan tidur kita sudah mencukupi, bahkan secara kualitas sudah berlebih ya. Walau waktunya baru 4 jam ya, namun kualitasnya sudah sangat cukup, sehingga orang akan terbangun di jam 2, di jam 3 dan selanjutnya ya. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau sanggup sholat malam hingga menjelang subuh ya. Mengapa demikian? Karena tidur beliau di awal waktu yang sudah sangat-sangat berkualitas tidur di awal waktu ini. Maka siapapun kita yang mengalami gangguan insomnia atau pula gangguan vertigo ya, hendaknya mencoba untuk tidur di awal waktu ya. Baik ikhwan akhwat dan teman-teman semuanya, gejala apa yang biasa kita lihat pada kasus insomnia? Gejala yang paling nampak adalah sulit tidur berhari-hari atau keadaan tidur yang sering terganggu atau terbangun. Ini gejala yang paling umum ya, sulit tidur. Bahkan ada orang tidak tidur sampai bertahun ya. Ada yang mengatakan saya sampai 19 tahun Pak Ustadz ini nggak bisa tidur ya. Ya, sulit sekali tidur ya. Kalaupun tidur paling 5 menit ya. Insya Allah ya. Nah, lalu tanaman obat apa yang bisa kita konsumsi atau yang kiranya tanaman herbal yang direkomendasikan untuk penderita insomnia ini?
Maka yang pertama kita ambil herbal yang berfungsi sebagai stimulan sirkulasi darah. Apa itu? Pegagan. Lagi-lagi pegagan ini sangat baik. Selain pegagan ini mampu memberi stimulan pada sirkulasi darah, ya, maka pegagan juga bisa memberi nutrisi kepada otak. Ya. Yang berikutnya herbal yang merangsang pengeluaran hormon melatonin, ya, yaitu mengkudu. Ini baik untuk dikonsumsi pada gangguan insomnia. Yang berikutnya stimulan sirkulasi, juga bisa konsumsi madu, ya, madu. Ya, madu hutan boleh, madu ternak juga boleh, ya. Silakan dipilih dan konsumsi. Jangan lupa, ya, sedia madu di rumah-rumah kita. Nah, inilah 3 herbal yang sangat baik bagi penderita insomnia. Saya ulangi kembali. Jangan lupa konsumsi pegagan, kemudian mengkudu dan madu. Silakan untuk dikonsumsi pagi dan sore minimal, ya, untuk membuat, ya, insomnia kita hilang atau berkurang, ya. Lalu apa pantangan yang harus dihindari pada penderita insomnia? Beberapa pantangan yang harus dihindari adalah yang pertama, hindari makanan yang mengandung lemak tinggi. Karena makanan yang berlemak sangat sulit dicerna oleh tubuh. Yang kedua, hindari makanan yang pedas, makanan asam untuk makan malam. Hal ini dikarenakan makanan ini akan menyebabkan perut mulas yang akan mengganggu ketenangan tidur Anda. Jadi kalau udah malam, hindari dulu makanan-makanan yang pedas maupun asam, karena dikhawatirkan akan menimbulkan mules, ya. Yang berikutnya, jangan minum alkohol. Meskipun minum sebelum tidur akan membantu cepat tidur, namun minuman alkohol akan malam hari, ya. Nah ini, ikhwan akhwat, teman-teman semuanya, minum air putih sebelum tidur itu baik. Namun kalau minuman beralkohol ini tidak baik. Maka jangan sampai minum alkohol. Inilah keindahan agama kita, ya. Alkohol tidak menjadi minuman yang dianjurkan, bahkan haram untuk kita minum, ya, minuman yang bersifat memabukkan. Di antaranya adalah khamar ini, ya, minuman, ya, beralkohol. Baik, selanjutnya bisakah insomnia kita terapi dengan bekam? Ya. Bisakah dilakukan sinergi bekam pada insomnia? Ya, jawabannya tentu bisa, ya. Di mana saja titik yang bisa kita ambil pada kasus insomnia? Maka titik yang bisa kita ambil yang pertama adalah umumugis, ya, yaitu titik di puncak kepala, ya. Di mana itu? Ya, kita ambil dari telinga, ya, ke atas puncak, ya. Maka di tengah sini sejajar dengan telinga kita kiri kanan, ya, pertemuan antara jari tengah kita ketika kita sentuh telinga lalu kita begini, ya, kiri kanan. Maka ini disebut umumugis, setara dengan hidung, ya, lurus, ya, tengah puncak kepala. Ambil titik tersebut, ya, di bekam, ya. Lalu tambahkan 2 titik akdain. Ya, di akdain ini biasa ada terjadi penyumbatan darah, ya, sehingga tidak maksimal ke otak, ya, ini bisa mengganggu juga kualitas tidur. Maka ambil titik akdain, yaitu 2 urat leher, ya. Kemudian kahil, titik utama yang tidak pernah lepas, ya. Kemudian belikat, ya, titik belikat kiri kanan, dan 2 titik di bawah belikat lagi kiri kanan. Inilah 8 titik untuk penderita insomnia. Saya ulangi kembali, titik kahil, akdain, dan titik puncak kepala, ya, umumugis atau al-hammah. Kemudian 2 titik kiri kanan di belikat atas, dan kemudian di bawah belikat, ya, juga 2 titik kiri kanan. Inilah titik-titik yang kiranya bisa dijadikan terapi atau sinergi terapi bekam pada kasus insomnia, dengan tentunya jangan lupa tadi mengkonsumsi herbal yang sudah kita sebutkan, yaitu teh pegagan, mengkudu, dan madu, ya. Inilah herbal-herbal yang sangat baik untuk
penderita insomnia, ya. Lalu jangan lupa untuk rutin berbekam, ya, minimal, ya, untuk pengobatan bisa dilakukan 2 pekan sekali, ya, dengan memastikan bahwa luka bekas tusukan atau sayatan dari bekam yang pertama telah benar-benar sembuh, tak berbekas sama sekali, maka bisa dilakukan pembekaman berikutnya. Atau paling tidak kita bekam rutin sebulan sekali. Ikhwan dan akhwat dan teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita terkait dengan penyakit insomnia. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya agar selalu dalam kondisi terbaik kita, ya, sehat jasmani dan sehat rohani kita, sehingga kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih maksimal. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.